Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita di acara Renungan Pagi edisi 28 November 2023. Dan pagi hari ini kita sudah tiba di pasal terakhir dalam kitab Efesus. Pagi ini kita akan membaca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Taat dan hormat kepada orang tua. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya mendengar ratap tangis seorang anak ketika ibunya meninggal dunia. Anak tersebut menyesal setelah orang tuanya meninggal dan berkata, "Aku sedih sekali karena belum banyak berbakti kepada mama. Saya belum sempat menyenangkan hatinya dan saya membuat banyak kesalahan terhadapnya." Saudara-saudaraku, banyak orang yang sepertinya menyesal oleh karena selama hidup orang tuanya tidak diberikan perhatian dan penghormatan sepantasnya. Kapankah seseorang atau kapankah kita menunjukkan bakti dan hormat kita kepada orang tua? Selama orang tua kita masih hidup, bukan pada saat orang tua kita sudah tiada. Bukan saat ia sudah mati atau meninggal. Banyak orang yang sering kali keliru dalam hal ini. Ketika orang tuanya masih hidup, seolah-olah tak ada apa-apa yang bisa diberi. Tanda kutip, biaya rumah sakit pun tidak bisa diadakan. Tetapi ketika orang tuanya meninggal, ia bisa mengeluarkan begitu banyak uang untuk upacara kematian orang tuanya. Parahnya lagi bisa mengeluarkan banyak dana untuk membeli hewan yang akan dipotong dan segala sesuatunya. Bukan berarti salah saudara sekalian. Tapi saat orang tuanya masih hidup, seolah-olah tak ada yang bisa diberikan. Bahkan biaya rumah sakit pun tak bisa dibayarkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tua kita memang tidak sempurna. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Paulus memberikan penegasan bahwa salah satu ciri khas umat milik Kristus adalah mentaati orang tua dan menghormatinya. Ini bukanlah perintah baru, tapi Paulus hanya mengingatkan perintah kelima dalam 10 hukum yang Tuhan sudah berikan. Hukum pertama sampai keempat itu menegaskan bagaimana kita menghormati dan mengasihi Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan hukum kelima sampai ke-10 itu menegaskan mengenai perintah untuk mengasihi sesama. Menariknya saudara sekalian, ketika Paulus berbicara mengasihi sesama manusia atau ketika Allah berbicara mengenai mengasihi sesama manusia dalam perintah hukum ke-5 sampai ke-10 justru dimulai dengan kata menghormati orang tua supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Hal ini menegaskan bahwa yang paling pertama bagi seseorang dalam mewujudkan kasihnya kepada sesamanya dimulai dari perintah untuk menghormati orang tuanya. Sebab orang tua adalah orang yang paling dekat dengan diri kita. Dan orang tua lah orang yang paling pertama kita nikmati cinta kasihnya. Jika seseorang telah terlatih mengasihi orang-orang yang terdekat dengannya, pastilah akan mampu dan mudah untuk mewujudkan kasih kepada orang lain di luar dari lingkar yang paling dekat dengannya. Itu berarti bahwa perintah untuk mengasihi orang tua justru terlebih dahulu harus dilakukan oleh anak dibanding orang lain. Orang yang bertanggung jawab dalam menunjukkan rasa kasih, rasa hormat kepada orang tua itu adalah kepada anaknya sendiri.
Tetapi banyak orang yang kadang-kadang mengharapkan orang lain memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang tuanya, sementara dia saja hanya berpangku tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya perintah pertama dalam mengasihi sesama dimulai dari konteks keluarga, konteks yang terdekat dengan seorang. Perintah mentaati dan menghormati orang tua harus lebih utama bagi seorang anak. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Kata di dalam Tuhan menunjukkan bahwa seseorang yang hidup di dalam Tuhan sudah pasti mengerti tugas dan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Bahwa mentaati orang tua adalah kehendak Tuhan. Mentaati orang tua adalah keharusan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita supaya kita hidup di dalam berkat-berkat yang disediakannya. Kata taat dalam teks ini berarti tunduk kepada atau menuruti, mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajaran-pengajarannya. Jadi taat kepada orang tua berarti kita siap untuk dibimbing, mendisiplin dan memimpin anak-anaknya untuk taat kepada orang tua. Baik orang tua ataupun anak-anak harus hidup di dalam ketaatan kepada wewenang Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti ada sesuatu batasan bagi ketaatan seseorang terhadap orang tuanya. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya perintah ini penting dan nyata dari janji ini. Bahwa menghormati sama dengan menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan dan kepatutan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jelas perintah ini diberikan ketika orang tua masih hidup, bukanlah saat ketika sudah mati. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh menunjukkan rasa hormat kepada orang tua yang sudah tiada. Tetapi yang paling pertama dan yang penting adalah ketika masih ada orang tua di tengah-tengah kita, kewajiban seorang anak adalah untuk memberikan perhatian kepada orang tua yang masih hidup. Menghormati orang tua itu sangat penting, sehingga hal ini menjadi salah satu dasar dari 10 perintah Tuhan yang dituliskannya di dalam kitab Keluaran 20. Jadi perintah menghormati orang tua adalah untuk semua anak yang masih mempunyai orang tua. Jadi walaupun seorang anak sudah menikah dan berkeluarga, rasa hormat, rasa tanggung jawab terhadap orang tua tetaplah terpelihara sampai pada kesudahannya. Bahkan ketika orang tua sudah lanjut usia pun, tugas yang paling pertama diemban oleh seorang anak adalah memberikan perawatan dan bantuan kepada orang tua yang sudah mulai sepuh. Bukannya menyerahkannya kepada orang lain untuk merawat orang tua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang masih mempunyai orang tua kini, baiklah kita merenung sejenak bahwa ke dalam tangan kita lah ada tanggung jawab untuk menghargai, menghormati dan mentaati orang tua, bahkan memeliharanya di masa tuanya. Karena inilah yang terbaik, inilah perintah dan inilah yang seharusnya menurut perintah yang disediakan bagi kita. Inilah janji yang indah saudara-saudaraku, bahwa orang-orang yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan diberkati Tuhan juga, yaitu akan diberikan kebahagiaan dan panjang umur dan berkat-berkat Tuhan sediakan bagi mereka yang bertanggung jawab kepada orang tua di masa hidupnya. Kiranya firman Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk berbakti kepada Tuhan melalui bakti kita kepada orang tua kita selagi ada di tengah-tengah kita. Dan Paulus menutup suratnya kepada jemaat Efesus dengan memaparkan tanggung jawab sebagai anggota keluarga Kristen sebagaimana selayaknya di dalam Tuhan. Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Apa yang telah kita lakukan baginya? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan mengingatkan kami sebagai anak, ada tanggung jawab yang harus kami emban terhadap orang tua. Perintah ini pertama-tama diberikan kepada anak-anak, bukan kepada orang lain.
Karena yang pertama bagi seorang anak adalah merawat, menghormati, dan menghargai orang tuanya. Bukan diserahkan kepada orang lain. Kiranya kami semua yang masih memiliki orang tua, Tuhan berikan kami kesanggupan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menunjukkan bakti kami, rasa hormat kami kepada orang tua kami selama masih hidup. Kiranya Tuhan memimpin kami agar tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang anak ini dapat kami kerjakan dengan baik. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, pada hari ini kami serahkan hidup kami. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang masih ada, yang masih hidup. Khususnya mereka yang sakit-sakitan dan yang sudah renta karena usia. Tuhan tolonglah mereka. Sertai mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka terpelihara sempurna dalam kasih-Mu. Dan jika ada bagian kami sebagai anak yang harus kami emban, kuatkanlah kami untuk memberikan perhatian kepada mereka semua. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan orang tua kami sebarahkan anggota keluarga kami serahkan saudara-saudara seiman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.